Hai guys, kembali lagi di channel aku Darren Sigli. Sesuai janji aku bakal bikin Rewind Part 2. Darren Sigli Rewind Part 2. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi dari part 1 kemarin tuh kita udah banyak tanya-tanya ke Darren tentang flashback ke belakang Darren tuh seperti apa. Karena kemarin durasinya kepanjangan, jadi kita bikin part 2-nya. Jadi masih ada beberapa pertanyaan lah. Ya, masih yang berkaitan dengan flashback kamu dulu tuh seperti apa nih ya. Oke. Bantalan sini. Oh, pakai bantal siap. Ya, Biar lebih nyaman. Oke. Ada yang bisa saya peluk nggak ya? Enggak ada. Yang pertama nih ya, dulu tuh dari pas pertama kamu senang nyanyi kayak gitu, kamu tuh sebenarnya pernah ini nggak sih les vokal atau private vokal gitu? Oh iya, jadi aku itu dulu pernah les vokal beberapa guru, 3 guru kalau nggak salah. Sebutin aja. Pertama itu sama Om Yopi di GRSB, terus ada lagi pernah sama Pak Yef, satu lagi Bu Ida. Oke. Dan Bu Ida itu yang hampir terakhir ini. Paling lama juga ya? Paling lama juga sama Bu Ida, bener. Soalnya sama Om Yopi juga ada satu laginya siapa gitu, guru vokal satu lagi, tapi tetap di GRSP. Nah, Pak Yam. Ya itu, benar. Saya lebih tahu ya? Iya, karena iya. kan saya instruktur. Iya, instruktur drumnya. Iya. Jadi, Terus gimana? jadi itu sih paling, tapi sekarang udah otodidak. Oh. Karena Bu Idanya pindah ke Bali, jadinya aku sekarang otodidak. Oke. Jadi kalau nggak salah ya, waktu pas di The Voice Kids itu udah sama Bu Ida atau masih? Udah sama Bu Ida. Udah sama Bu Ida Ya, udah sama Bu Ida. Itu masih tahun-tahun awal kalau nggak salah. Oke. Jadi itu guys, jadi Darren tuh dulu pernah les vokal, cuman karena sekarang instrukturnya, gurunya juga udah pada sibuk, jadi Darren malah sendiri ya. Iya, betul. Gitu. Oke. Lanjut nih, masih dengan tema ke belakang nih ya. Kamu kan udah banyak banget nih jam terbang kamu tuh ya, main di sini, main di sana, wah jauh sampai sama Om juga ke luar kota kemana ya. Ada nggak hal yang paling Mengesankan apa gimana? Bukan mengesankan udah. Nih sekarang yang bener-bener kamu tuh sebenarnya teh bete gitu. Karena ada kendala atau apa gitu. Pernah nggak? Oh, pernah. Waktu di mana ya aku ya? Waktu itu di mana ya? Di mana? Ayo. Ada, cuman aku gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya betenya itu pasti ada sih di setiap tampilnya gitu. Karena mood itu kita nggak karena selalu mood itu kan nggak ada bisa, ya. gitu. Betul. Cuman kan memang profesionalisme aja ya, jadi nggak bisa kan kayak kita nunjukin mood jelek kita gitu. Makanya mungkin teman-teman ada yang nanya gitu kan, mungkin gitu ya, Darren ini gitu kalau tampil kok selalu bagus sih moodnya, nggak pernah moodnya jelek. Teman-teman nggak tahu di belakangnya kan. Karena kalau di depan panggung ya dia kan tuntutan gitu, maksudnya dia kan harus bisa buat teman-teman jadi seneng gitu. Ya gitu sih sebenarnya. Cuma kalau spesifik waktu itu pernah satu event, kalau nggak salah mic-nya kalau nggak salah bermasalah. Akhirnya memang kalau di depan kan aku udah bilang nggak boleh kesel, mau kesel apa nggak boleh. Jadi pas di belakangnya kesel sih itu. Nah itu salah satu kendala yang membuat bete para musisi itu salah satunya teknis ya. Kalau di panggung tuh kalau mic biasanya kayak gitu tiba-tiba mati atau gitu. atau
Jadi kalau bahasa Spanyolnya itu ngajuit lah gitu ya. Itu juga paling bete lah. Dan itu sebenarnya mah hal yang wajar ya. Iya, Hal yang sebenarnya wajar. karena kan Cuman namanya juga bener- mesin gitu, error mah wajar gitu. Jadi sebenarnya mah ada lah beberapa dari tampilan sebelumnya, bahkan mungkin sering terjadi lah ya hal-hal yang kayak gitu Iya, ya. sering terjadi, cuma kan nggak boleh ditunjukkan Nah teman-teman. itu kita Makanya tuh di sini buka-bukaan juga nih. sebagai musisi kita juga harus memperlihatkan profesionalisme kita. Ya, profesionalis. Oke, mantap. Jadi ada beberapa lah di konser sebelumnya yang membuat kamu sedikit bukan bete lah, moodnya agak sedikit Iya. turun. Cuman bisa Handle. disiasati ya sama kamu ya. Nah, dari dulu nih, dari kecil kamu belajar nyanyi, bisa masuk The Voice Kids Indonesia, juara ini, juara itu, sampai jam terbangnya oke, manggungnya banyak. Siapa sih orang-orang yang berpengaruh dalam karir kamu, khususnya di bidang tarik suara? Ya, sebenarnya kalau ini sih banyak banget, nggak bisa disebutin satu-satu gitu. Karena kan yang mendukung aku itu kan bukan cuman orang-orang yang pernah aku temui, tapi kan kayak Dera Natik. Meskipun mereka misalnya kayak kan bisa dibilang kan virtual gitu kata ketemunya lewat internet, tapi tetap gitu itu pendukung dia kan, itu yang mendukung dia kan gitu. Makanya aku bilang nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak banget gitu. Tapi yang pastinya mami, papi, Orang tua udah jelas lah orang ya. tua, Tuhan, Terus itu apa? semua lah intinya. Ceritain juga loh itu apa kan, kakak sempat dengar juga tuh waktu kamu ikutan apa gitu, terus ada salah satu juri atau guru kamu gitu yang ngedukung, bener-bener bilang ke orang tua kamu tuh Deren tuh harus nyanyi, harus Iya. terus. Nah Itu adalah almarhum kepala sekolah TK nah aku. Yang waktu dulu aku kan suka ikut proseni TK gitu. Nah terus kayak aku dapat piala gitu kan, menang. Nah itu langsung gurunya bilang, wah Deren ini kayaknya berpotensi. Akhirnya dari situlah jadi dimulailah karir Deren. Nah itu, jadi kita kan flashback tuh. Jadi salah satu kenapa alasan orang tua Deren sama Deren sampai sekarang masih ikut nyanyi itu salah satunya ada dukungan juga dari orang lain, salah satunya dari almarhum gurunya Deren. Dia yang ngeliat gitu kan, juara terus, punya potensi, mending terusin aja lah gitu. Iya, itu benar. Mantap. Oke. Ini agak di luar konteks si riwayatnya sih ya. Cuman sempat pengen nanyain dari part 1 kemarin tuh. Sebenarnya Deren tuh referensi penyanyi itu siapa sih? Sebenarnya referensi penyanyi aku itu Judika. Indonesia. Kalau luar? Kalau luar mah banyak gitu. Salah satunya dia sebutin. Salah satunya contohnya kayak Jessie J, Katy Perry gitu. Gitu-gitu sih. Oke. Chainsmoker banyak. Oke. Judika kalau Indonesia Iya. ya. Untuk Om Judika. Ya barangkali nonton. Barangkali nonton gitu, kita collab gitu sama Deren lah ya. Bener. Amin. Kalau aku pingsan. Nah, oke. Nah sekarang kalau barusan referensi penyanyi, sekarang referensi musik yang Deren sebenarnya pasti sih semua musik Deren senang ya. Mau dangdut, mau koplo, mau apa, pasti Deren senang. Cuman ada nggak sih Deren yang bener-bener senang aja satu musik? Soalnya gini, ini masih sambung ke riwayatnya, ini masih ini. Soalnya dari sebelum kan kita udah banyak ngeluarin cover ya, konten cover. Iya, Dari sebelumnya, nanti saya liatin juga videonya, Deren sempat bikin yang alirannya rock. Petik bintang untuk kasihnya, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan. Terus Iya. Deren sempat bikin yang semi akustik gitu, pop. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengalir. Terus Deren juga sempat yang semi kayak jazz kayak gitu. Sudah sewindu ku
gitu. Nah, sebenarnya kamu tuh senang alirannya apa sih? Oke. Sebenarnya kalau aku ya prinsipnya nih sebagai musisi ya sebenarnya mah harus menyukai gitu semua genre. Memang harus ada yang kita fokuskan. Tapi harus bisa gitu genre lain juga. Betul. Nah kan ini pertanyaannya kan yang paling suka. Kalau yang paling suka dari Deren Apa? Pamer Bojo? pop. Pop. Ya Oke. soalnya itu yang paling standar dan paling gampang untuk dioprek istilah nama apanya. Diimprovisasi atau apa? Iya improvisasi gitu dikasih bumbu-bumbu gitu. Oke, jadi untuk season Darren Sigli Rewind Part 2-nya kita cukupkan sekian. Iya. Tapi nanti juga kita bakal ada konten lagi yang konsepnya seperti ini, kita Iya, ngobrol. Terus seperti yang di part 1 bilang Darren tuh nanti nggak menutup kemungkinan kita di sini bakal ada siapa, kita ngundang bintang tamu atau kita ngobrol sama kakak siapa kayak Iya, gitu benar. ya ke depannya. Makanya dukung terus channel Darren biar bisa berkembang lagi. Terus konten kita bisa bermanfaat buat. Iya benar. Ada ucapan lagi? Ya jadi dengan ucapin terima kasih semuanya udah menonton video ini. Nah ini dia video ini bertujuan untuk biar teman-teman gak ninggalin rasa penasaran tentang bagaimana si Deren sebelum-sebelumnya, karena kan mungkin orang-orang kayak Deren nanti yang baru lihatnya Deren udah Sekarang aja langsung sukses gitu. Sebenarnya kan nggak ada perjuangan di baliknya. Perjalanan. Oke. Makanya di sini selain tujuannya untuk melepas rasa penasaran teman-teman, di sini juga dia kan tujuannya itu untuk memotivasi teman-teman bahwa kesuksesan itu nggak bisa datang kayak sukses Instan. langsung, nggak bisa Instan, gitu instan gitu, nggak kayak Indomie yang tinggal 3 menit instan jadi. Tapi kesuksesan itu bisa didapat ketika segala rintangan yang ada itu kita lewati, dan banyak rintangannya. Makanya mungkin bagi teman-teman yang sekarang lagi buka bisnis nih baru-baru ini misalnya, tiba-tiba datang corona. Nah itu salah satu ujian, salah satu rintangan yang sebenarnya teman-teman harus lewati, karena pasti ada kesuksesan di baliknya gitu sebenarnya. Prosesnya. Ada proses benar yang harus teman-teman nikmati. Kalau teman-teman nggak menikmati proses, jauh dari sukses, karena proses itu- itulah yang nikmat gitu. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Hasil, Ya. kata-kata bijak Kairi. Iya, tuh. Oke. Oke. Sampai Tutup. jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Subscribe. ini, karena kita akan menuju 20.000. Pokoknya ya. Menuju 2.000 subscriber. Amin ya. Semoga ada giveaway. Nah, kalau ini pasti ada lah Ada. giveaway. Sampai jumpa kembali di next video. Bye bye. Bye.